Karena apa? Bukan hanya orang Kristen loh yang saat ini sedang menanti-nantikan Yobel besar, masa penuaian, masa musim yang terbaik, masa yang hilang akan kembali, tapi hampir seluruh dunia. Nah, sebenarnya arti daripada Yobel sendiri itu pembebasan atau penghapusan. Jadi kalau dikatakan Yobel besar itu ya penghapusan besar-besaran dan penghapusan serta dapat dikatakan selain penghapusan, pengampunan ya, pembebasan yang besar-besaran. Sebab apa? Karena mencapai masuk ke tahun yang ke-50. Jadi itu dinamakan Yobel besar. Nah, sebenarnya ya kalau kita lihat namanya penghapusan itu kan kompleks banget. Tapi salah satunya yang Tuhan janjikan adalah penghapusan hutang. Kita bisa lihat bahwa apa yang Tuhan inginkan itu tertulis dan ada di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Firman Tuhan itu berkata gini, pada akhir 7 tahun. Jadi pada akhir 7 tahun. Yobel itu setiap kali 7 tahun. Maka Yobel besar itu masuk ke tahun yang ke-50. Dikatakan engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Engkau berarti kita ya, kita harus mengadakan penghapusan hutang. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita itu masuk Yobel ini, Tuhan itu akan melakukan suatu penghapusan hutang dalam segala perkara, baik perkara jasmani maupun rohani. Kita sebagai anak Tuhan, yang pertama harus meresponi. Segala sesuatu itu kita harus responi. Yang kedua kita harus percaya bahwa itu berlaku buat kita. Sebab kalau kita itu sebagai orang yang percaya, tidak percaya kan janji Tuhan, tidak percaya apa yang tertulis dalam Alkitab, kita tidak akan bisa mengalami. Karena Yobel besar itu berlaku buat kita. Tuhan menjanjikan memang terhadap bangsa Israel, tapi kita ini kan adalah Israel rohani, disebabkan karena kita ini keturunan Abraham ya. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Kristus saudara dan saya itu adalah anak-anak Abraham yang berhak menerima seluruh janji Tuhan. Jadi Yobel besar itu juga kita harus responi, kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Daniel adalah kitab yang banyak bernubuat tentang akhir zaman. Sangat berkoneksi dengan kuat dengan kitab Wahyu. Yang menarik, ada satu ayat yang terselip. Banyak orang membaca dan melewati. Ayat tersebut dalam Daniel 9 ayat 24. Dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ini adalah janji Tuhan tentang Yobel besar. Kenapa dikatakan Yobel besar? Itu bicara tentang Yobel terakhir. Karena dihitung dari Yobel pertama, bangsa Israel keluar dari Mesir, tepat Daniel 9 ayat 24 adalah 3.430 tahun.
Yang sangat ajaib adalah Tuhan menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Bukan untuk dunia, tapi untuk bangsa Israel. Kita adalah Israel yang rohani. Jadi kita punya rema yang sama, punya kesempatan yang sama, punya jatah yang sama. Semua perkara-perkara yang dijanjikan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, Alkitab berkata Tuhan menetapkan. Kalau Tuhan menetapkan, 99% itu terjadi. Mungkin saudara tanya, kenapa tidak 100%? Karena yang 1% adalah faktor kita. Saya mau beri contoh, Bapak mengirimkan anaknya Tuhan Yesus. Tapi ternyata tidak semua orang selamat. Karena ada orang yang terima, ada orang yang tidak terima. Yobel besar ditetapkan. Itu sebuah gambaran pemulihan segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Tidak semua orang menikmati. Yang 1% adalah respon dan percaya kita kepada apa yang dijanjikan. Ada sebuah momentum yang Tuhan berkata, aku menghentikan kefasikan, mengakhiri dosa. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan, yang menghentikan segala yang tidak baik dalam hidup kita. Sehingga kita akan masuk masa yang ditulis di Alkitab, di kitab Maleakhi. Akan ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar, orang yang beribadah kepada Allah dengan yang tidak. Di hari yang Tuhan siapkan, ternyata Yobel besar disiapkan sungguh oleh Tuhan. Tuhan berkata, kesalahan dihapus. Itu bicara tentang pemutihan yang luar biasa. Ada suasana hidup kita yang betul-betul tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan. Suasana perkenanan Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini kita seringkali banyak berbuat sesuatu, sepertinya tidak ada efek. Percayalah saudara, semua yang dicuri dalam hidup kita, kita mesti ikat semua roh pencuri, paksakan kembali minimal 7 kali lipat. Maka kita akan mengalami rising star di seluruh aspek kehidupan kita. Yang sekuler, yang pelayanan, kita akan rising star karena Tuhan. Luar biasa. 5776 adalah ayin faf. Salah satu arti dari ayin faf adalah menjadi daging. Semua janji Tuhan yang pernah kita terima tidak bisa tidak. Di Yobel besar kita akan mengalami, akan digenapi oleh Tuhan sendiri. Dan terus itu akan naik. Harusnya 7 tahun meningkat. Dan ujungnya adalah pengangkatan. Ini adalah momentum yang luar biasa yang harusnya semua kita mendengar dan menikmati. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ini waktunya Yobel besar, di mana Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Ya, ini 50 tahun sekali loh saudara. Bukan sesuatu yang tiap 7 tahun, tapi ini 50 tahun sekali akan terjadi sesuatu yang dikatakan Yobel besar. Dan ini waktunya. Dan saya percaya ini kita benar-benar menikmati dan melihat Tuhan mengasihi kita semua. Beberapa waktu yang lalu kami buat KKR. Dan kami lihat di KKR itu terjadi sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Tidak ada yang menjamah, belum kami turun. Tapi pada waktu lagu dinaikkan, hadirat Tuhan turun. Mereka dijamah sendiri sama Tuhan. Yang bisu bicara, yang tuli mendengar, yang tidak bisa jalan, bahkan jongkol tidak bisa
Anak-anak kecil dilawat Tuhan, nangis karena mereka mendapatkan kasih seorang Bapa. Kami tahu ini benar-benar waktunya. Setiap hutang darah sudah Tuhan bereskan, dibayar tunai. Dan ini waktunya penuaian jiwa-jiwa masuk bagi kemuliaan dan kerajaan surga. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed and you won't stop now. Saudara, inilah saatnya Yobel besar buat Indonesia. Ada beberapa ayat saya mau sampaikan buat Anda sebagai sebuah awal daripada Yobel besar di mana janjinya pasti akan digenapi dan bahkan sedang digenapi. Saudara sekalian, dalam kitab Ester pada pasal yang kelima, pada ayat yang ke-11, diceritakan bagaimana hebatnya seorang bernama Haman. Alkitab mengatakan, maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Hanya sayang, Haman seorang dursila, Haman seorang yang jahat, dan Haman tidak bisa diberi kepercayaan yang begitu besar. Kita melihat dalam proses dari kisah Ester, pada ujungnya semua yang dimiliki Haman itu berakhir di mana? Pada Ester pasal yang ke-8, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Alkitab mengatakan, pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Dalam waktu sekejap, dalam satu hari, semua kekayaan dan pangkat Haman beralih. Dari apa yang bertahun-tahun dia timbun, dari apa yang bertahun-tahun dia upayakan, dari apa yang bertahun-tahun dia berusaha dengan segala tipu dayanya, dalam sekejap terjadi pemindahan dan take over. Saudara sekalian, mungkinkah terjadi transfer of wealth dan take over pada hari-hari ini? Saya mau sampaikan pesan Tuhan. Ini bukan khotbah buat saudara. Peristiwa Purim tadi memberikan kita sebuah contoh yang sangat jelas. Dalam sekejap bisa terjadi transfer of wealth, di mana kekayaan itu berpindah dan kekuasaan diambil alih, otoritas pindah ke tangan orang-orang benar. Saudara sekalian, pesan Tuhan buat bangsa kita dan gerejanya saya tangkap dengan kuat pada hari ini. Dan hari ini saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama, hutang darah terbesar bangsa kita dengan peristiwa G30 SPKI tahun 65 sudah genap 50 tahun. Dan kita mengerti itu artinya Yobel. Dalam anugerah Tuhan, maka hutang darah bangsa ini hari ini dihapus. Dan Tuhan berkata, tidak ada tuntutan darah lagi atas bangsa kita, maka semua kutuk selesai. Saya mau ajak Anda angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terima akan blessing. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyatakan mulai saat ini hutang darah Indonesia sudah dihapus. Yobel besar buat bangsa Indonesia.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi atas hidupmu, gereja Tuhan, dan semua yang terlibat dalam kegerakan Tuhan akhir zaman. Mulai sekarang, terjadi transfer of wealth dan takeover. Tuhan memberikan harta kekayaan orang fasik kepada kita dalam nama Tuhan Yesus. Dan kepercayaan yang lebih ajaib Tuhan berikan buat kita. Kita jadi orang nomor 2 setelah Yesus Kristus di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya declare, saya nyatakan ini, dan jadi di dalam nama Tuhan Yesus dengan otoritas yang Tuhan berikan. Semua yang percaya berkata, amin. Yobel besar sejajar dengan keajaiban dan mujizat. Keajaiban dan mujizat yang dicurahkan oleh Roh Kudus di akhir zaman. Hujan awal dan hujan akhir. Bukanlah sekedar kesembuhan. Bukanlah sekedar saudara. Untuk kita melihat hal-hal kecil. Seperti Tuhan menolong kita dari kecelakaan. Menghindarkan kita dari mara bahaya. Tetapi inilah waktunya. Air akan menjadi anggur. Inilah waktunya di mana-mana orang akan melihat. Pada waktu tidak ada air dan kita berkata kepada tanah keluar air, maka akan ada mata air di situ dan semua yang mati, yang kering akan menjadi hidup. Inilah waktunya. Pada waktu banjir datang dan kita berkata dengan teriak, stop dalam nama Yesus. Tidak melewati daerah ini, maka banjir akan berbelok. Tidak tahu caranya bagaimana, Tuhan sanggup lakukan itu. Inilah waktunya, pada waktu gunung berapi dan kami sudah melihatnya. Ada satu kota persis di bawahnya. Seorang anak Tuhan berdiri dan berkata, dalam nama Yesus tidak ada satu abu pun, tidak ada belerang panas yang boleh melewati tempat ini. Dia kelilingi dengan berkata, di dalam nama Yesus ada tanda darah Yesus di daerah ini. Maka semua lahar dingin dan lahar panas itu menyingkir. Yang ajaib, Tuhan mendatangkan angin sehingga debu itu dibawa jauh ke kota lain. Bahkan ke kotanya tidak ada satu debu pun yang bisa hilang. Waktunya berjalan dalam tanda dan mujizat. Dunia ini akan hancur. Iblis akan berusaha membuat banyak hal yang negatif. Ada virus Ebola, ada virus-virus yang sangat mengerikan. Tapi saya mau berkata, Yobel bicara tentang pencurahan Roh Kudus. 50 hari setelah murid-murid Tuhan menanti-nanti, maka yang besar, yang ajaib, kemuliaan yang menutupi segala bumi sedang terjadi. Sign and wonder adalah bagian kita, destiny kita, tugas kita. Dan tidak ada generasi lain yang bisa menikmatinya. Karena ini adalah waktunya. Now, Yobel. Now, sign and wonders.
Jadi kalau aku yang mau, tidak jadi. Tapi kalau dia yang mau, itu yang selalu jadi. Sebab kamu harus percaya kepadaku, menyerah total dalam segala perkara. Hari ini untuk saudara dan saya berdoa, menetapkan, mendeklarasikan. Karena saudara dan saya sudah dipanggil Tuhan untuk apa? Menetapkan apa yang akan terjadi di Indonesia dan dunia. Terima kasih Tuhan. Semua karyamu adalah karena karyamu, karena mau yang mau. Karena semua adalah pekerjaanmu, bukan karena kami. Dalam segala-galanya. Amin. Tuntas.